Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 IPA ya. Kembali lagi dengan Bapak di pelajaran sejarah Indonesia. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke PJJ ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar hari-hari kita, terutama ketika PJJ, diberikan kesehatan dan kelancaran tanpa ada kendala apapun. Dan mari kita juga sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita kembali normal dan melakukan pembelajaran di kelas dengan tatap muka. Baik, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Tidak lupa Bapak juga mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya. Bapak tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana dan apa saja gitu ya protokol kesehatan tersebut. Yang pasti kalian sudah tahu dan sudah disosialisasikan sebelum-sebelumnya. Oke, kita kemarin libur lumayan lama sih ya. Ya bagi yang tidak menikmati liburan kemarin ya pasti akan terasa lama. Tetapi ketika kalian menikmati liburan yang kemarin itu pasti akan terasa sebentar ya. Bapak juga mengalami demikian. Kelihatannya cuma sebentar gitu ya. Mulai dari hari Rabu ya, Rabu sampai Minggu. Tapi ya nikmati saja gitu. Toh kalian juga kalau misalnya hari-hari belajar itu pengennya libur kan gitu. Walaupun kalian di status WA itu rindu sekolah, iya cuma rindu sekolah, tapi nggak rindu belajar kan gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Baik, kemarin Bapak sudah tugaskan kalian untuk menganalisis video, karena kalian harus tahu video-video yang ada di YouTube itu kan semua orang bebas ya, bebas membuat, entah itu slide-nya, entah itu dokumenter ya, video dokumenter dan seterusnya. Itu kan semua orang bisa mengupload atau bahkan bisa membuat gitu ya. Ya kalian harus cermat di situ, karena kemarin yang Bapak tugaskan itu kan memang antara video dengan deskripsinya itu kan tidak tepat gitu. Ya ini takutnya malah menjadi kekeliruan yang sangat fatal gitu ya. Ya kalaupun misalnya Bapak ngajar di kelas gitu ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang menyampaikan fakta yang tidak tepat atau keliru, pasti akan Bapak cut gitu ya. Karena kalau fakta, hal yang faktual itu harus segera diluruskan dan dibenarkan ya. Walaupun di sejarah itu juga banyak analisisnya gitu ya. Oke, kemarin kemarin baru masuk ya pergerakan nasional. Sekarang kita masuk juga di pergerakan nasional. Memang pergerakan nasional itu sebenarnya bahasanya panjang gitu ya, panjang sekali gitu. Cuma karena ini PJJ, mungkin nanti akan disampaikan secara sekilas saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi bahan bahan belajar untuk kalian gitu. Baik, kita lihat di sini di sebelah kiri kalian, atau di gambar lah pokoknya. Di kursor ini ada tokoh-tokoh yang memang berpengaruh ketika itu. Berpengaruh dalam masa pergerakan kebangsaan, atau kalau dalam buku itu sering dibilang pergerakan nasional gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu ya dengan tokoh-tokohnya. Maka Bapak akan tunjukkan ini gambar-gambar yang memang berkaitan dengan masa pergerakan nasional gitu ya.
Kayak ini sambil loading juga ya, karena memang lelet. Oke, di sini ada tokoh. Ini kok. Oke, sambil melihat saja di sebelah kiri itu ada foto kecil. Ini mungkin tokohnya tidak familiar, ya. Familiarnya memang ketika sudah tua tokoh ini. Kalian juga ketika sudah tua pasti mengenal tokoh ini, gitu ya. Ini adalah gambar Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Mungkin kalian pangling gitu ya. Loh, kok ternyata Hatta mudanya seperti ini gitu ya. Nah, Hatta ini juga merupakan sosok yang memang berperan besar dalam masa pergerakan nasional, dalam masa pergerakan kebangsaan, di mana dia ketika itu aktif dalam Indische-Vereniging. Indische-Vereniging itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang ada di Belanda, tetapi isinya itu merupakan mahasiswa Indonesia, terutama yang berkuliah di Universitas Leiden ya. Nah, Indische-Vereniging itu nantinya dia berubah namanya itu menjadi Indonesische-Vereniging. Kemudian ketika mereka berani untuk menyuarakan nama Indonesia, namanya kemudian berganti menjadi Perhimpunan Indonesia ya. Oke, kelak ini merupakan pendamping Soekarno ketika proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1956 ya, sebelum pada akhirnya nanti bercerai dengan Soekarno ya. Bercerai secara politik loh ya, bukan bercerai secara kemanusiaan atau pertemanan. Oke, kemudian di sebelah kiri kalian ini juga ada tokoh yang ada tokoh yang berkumis nih. Ini nih ya. Kalian mungkin juga sudah mengenal ini siapa. Gitu ya. Kalau belajar pergerakan nasional pasti tokoh ini selalu ada. Gitu ya. Ya, ini adalah Dr. Sutomo. Dia merupakan tokoh yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Mungkin banyak yang mempertanyakan ya, Budi Utomo itu kan Jawa sentris, anggotanya itu para priai Jawa, tetapi kok kenapa gitu dijadikan tonggak lahirnya pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional? Banyak yang mempertanyakan itu gitu. Padahal dia itu ketika dalam pergerakannya itu kan minim gitu ya. Berbeda dengan Syarikat Islam misalnya, berbeda dengan Indische Party, berbeda dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang gemuruhnya itu lebih besar daripada Budi Utomo. Tapi sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa Budi Utomo itu dijadikan sebagai tonggak lahirnya pergerakan nasional. Ya, kenapa demikian? Karena Budi Utomo itu dianggap sebagai organisasi modern, ya, yang melakukan tanda kutip perlawanan terhadap pemerintah kolonial tidak dengan cara peperangan. Walaupun dia tidak frontal, menyerang pemerintah kolonial itu tidak frontal seperti Indische Party atau seperti PNI, tetapi karena pergerakannya itu dianggap modern. Pergerakan itu bisa dalam bidang sosial, bisa dalam pendidikan, atau yang lainnya. Gitu ya. Oleh karena itu Budi Utomo itu dijadikan sebagai tonggak lahirnya pergerakan nasional. Walaupun ada juga tuh yang sekiranya menggugat gitu ya. Sebenarnya ada lagi gitu yang organisasi yang berdiri sebelum Budi Utomo. Hanya memang karena itu belum banyak diteliti gitu ya. Ya, sementara Budi Utomo yang dijadikan sebagai tonggak lahirnya pergerakan kebangsaan. Gitu ya. Oke, nanti Bapak akan jelaskan hal yang mendasar dalam organisasi pergerakan kebangsaan itu sebenarnya apa gitu ya. Oke, kemudian ada tokoh selanjutnya. Tokoh selanjutnya ini Bapak
pasang sengaja. Sebenarnya ada banyak ya tokoh pergerakan kebangsaan itu, tetapi mungkin hanya sedikit saja ya, karena nanti slide-nya pasti akan banyak. Nah, kenapa Bapak sampaikan di sini, kenapa Bapak taruh foto ini di sini, karena dia itu merupakan seorang Hindu. Ini kan sesuatu yang berbanding terbalik sebenarnya. Dia orang Hindu, dia seharusnya membela Eropa, membela Belanda, tetapi dia mau-maunya gitu ya, ikut dalam pergerakan kebangsaan, malah melawan bangsanya sendiri. Tuh, ya. Ini namanya Douwe Dekker. Tentu ini berbeda dengan Multatuli itu ya. Multatuli kan namanya Edward Douwe Dekker. Kalau ini Ernest Douwe Dekker, atau ketika dia namanya berganti gitu ya. Dia namanya berganti lebih Indonesia menjadi Danudirja Setiabudi. Sekarang namanya dijadikan jalan utama ya, salah satu jalan utama di kawasan Lembang ya. Sebelum Lembang kalau dari kota gitu. Oke, ini juga jasanya cukup besar ketika dia aktif dalam Indische Party. Indische Party memang tidak lama masanya dalam organisasi pergerakan, tetapi ini cukup membuat pemerintah kolonial Belanda ketar-ketir gitu ya, karena memang gerakannya itu sangat radikal. Salah satunya adalah tulisan-tulisan koran The Express yang dikeluarkan oleh Indische Party tersebut.